saudara-saudara, saya rindu sekali Anda semua terhubung dengan orang-orang yang positif. Orang-orang yang memberi nilai plus supaya hatimu bisa bertumbuh. Bukan orang-orang yang negatif. Orang-orang yang selalu merendahkan orang lain. Orang-orang yang kalau ketemu ngerumpi. Hei saudara-saudara, hati-hati. Amin. Yang ketiga, misinterpretation. Yang pertama, misinformation, informasi yang salah. Yang kedua, orang-orang yang salah yang dijadikan sumber informasinya. Yang ketiga, orang Israel ini salah menafsirkan kenyataan. Kalimatnya mengerikan sekali saudara. Kalau saudara membaca di dalam, kembali ke dalam kitab Bilangan, saudara akan menemukan kalimat-kalimat yang, waduh, mereka ini belum apa-apa, sudah membuat kesimpulan bahwa Musa itu tidak becus. Tuhan salah memimpin kita. Buktinya apa? Kita akan mati nih. Kita akan mati nih. Sehingga kesulitan itu menihilkan janji Tuhan dalam hidup mereka. Seolah-olah kesulitan yang mereka hadapi, kemudian mereka mulai membandingkan dengan dulu. Dulu waktu kami di Mesir, makan enak, tidur nyenyak. Walaupun kami hidup sebagai seorang budak dan tidak boleh diizinkan pergi untuk beribadah, tetapi saya lebih enak di sana. Daripada sekarang di sini menjalani janji Tuhan, pergi ke sebuah tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi buktinya apa? Kita sedang mengalami kesulitan. Belum lagi sebentar lagi anak-anak kita dan istri kita akan dijadikan tawanan oleh mereka. Padahal belum tentu itu terjadi. Tetapi oleh karena salah interpretasi, sehingga mereka membuat kesimpulan yang salah yang membuat Tuhan jadi marah. Saya mau menekankan ini sekali lagi. Hidup di dalam janji Tuhan tidak berarti semuanya akan lancar-lancar, mulus-mulus saja. Saya mau pastikan kepada Anda yang salah konsep seolah-olah, oh kalau saya ikut Tuhan, saya berjalan dalam rencana Tuhan, saya tidak akan pernah menghadapi kesulitan, saya tidak akan kekurangan, saya tidak akan menghadapi problema, tantangan, permusuhan. Semua akan lewat. Semua akan jadi mulus-mulus saja. Kalau ada orang yang berkhotbah seperti itu, saya mau pastikan dia belum memahami apa artinya hidup di dalam rencana Tuhan. Amin. Pagi tadi saya mendengarkan dalam renungan firman, Yakobus mengingatkan kita kembali, anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudara, apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai cobaan. Kalau engkau tabah, engkau akan menjadi dewasa, engkau punya hikmat dan engkau tidak kekurangan apa-apa. Jadi Allah mengizinkan kita menghadapi tantangan pencobaan padang gurun supaya pada waktu engkau sampai di tempat tujuan engkau menjadi umat percontohan. Allah punya rencana. Tapi untuk sampai di sana Anda harus melewati sekolah karakter, sekolah iman. Saya menyesal, kalau saya jadi Musa juga mungkin saya akan melakukan yang sama. Bangsa ini benar-benar bukan hanya tegar tengkuk, bukan hanya kurang ajar, enggak tahu diri. Udah lihat kuasa Tuhan, laut merah terbelah, batu keluarkan air, tiap hari lihat perlindungan Tuhan, tiang awan, tiang api, masih tidak meyakini Tuhan dan melecehkan serta menista Tuhan. Saudara mau bilang apa dengan bangsa yang seperti ini? Musa sudah tahu, nanti kita lihat reaksinya Musa. Tapi saya mengatakan kepada Anda, bersiap-siaplah untuk menghadapi kesulitan. Bersiap-siaplah untuk menghadapi tantangan. Dan bersyukurlah apabila engkau diizinkan oleh Tuhan menghadapi tantangan dalam hidup. Karena tantangan terbesar dalam hidup Anda bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan. Dengar? Tantangan terbesar dalam hidup saudara bukan iblis. Bukan guna-guna, bukan santet atau tenung. Tantangan terbesar dalam hidup saudara adalah waktu Anda merasa tidak punya tantangan. Banyak orang jatuh pada waktu masuk di zona nyaman dan merasa tidak ada tantangan. Contohnya siapa? Daud. Pada saat dia sudah merasa ada di atas angin. Dia merasa sudah tidak ada job lagi, tidak perang lagi. Dia sudah menjadi raja.
Dia hanya tinggal perintahkan anak buahnya untuk maju perang. Apa yang dia lakukan? Nonton orang mandi. Kalau dia perang kan tidak ada kesempatan nonton orang mandi. Jadi kita semua, waktu Anda sudah merasa tidak punya tantangan, Anda harus waspada. Karena disitulah jebakan Batman akan Anda alami. Amin. Pak Roni masih ada tantangan? Bersyukurlah. Ya. Tantangan terbesar adalah beli hotel itu. Ya. Sebentar lagi, udah dikasih murah sekali ya kan, luar biasa. Nah itulah sebabnya saya mau mengajak Anda belajar dari Pak Paulus Wiratno. Bawalah imanmu dalam petualangan. Artinya kalau Anda sudah sampai di satu titik, jangan berhenti di situ dan mengatakan, sudah selesai. Padahal masih ada lagi yang Tuhan mau katakan dalam hidup Anda. Hidup ini masih harus dijalani. Ya kan? Ikutilah perjalanan umat Israel dari tempat ke tempat mereka berpindah-pindah, dari mujizat ke mujizat, sampai di tanah perjanjian. Dalam hidup ini, bawalah imanmu dalam petualangan. Jangan hanya mengatakan, oh sudah selesai. Ya. Makanya begini, terutama untuk para pria ya, ketika Anda kehilangan gairah, kehilangan passion untuk melakukan sesuatu, Anda tidak lama akan pergi ke tempat peristirahatan terakhir. Karena survei membuktikan orang yang pensiun 2 tahun setelah itu meninggal. Jadi kalau boleh dalam hidup ini tidak ada istilah pensiun. Artinya apa? Mari kita melakukan dengan maksimal, tantanglah dirimu, tantanglah imanmu untuk selalu ada di dalam perjalanan petualangan. Karena apa? Tidak mungkin kita berkenan kepada Allah tanpa iman. Jadi satu-satunya cara kita hidup berkenan kepada Allah adalah hidup dalam iman. Tulis baik-baik ini. Maka ketika saudara hidup beriman kepada Tuhan, Tuhan senang dengan Anda, Tuhan berkenan dengan Anda, maka zona nyaman itu membahayakan. Misinterpretation, salah menafsirkan kenyataan. Saudara-saudara, saya mau memberitahukan kepada Anda semuanya, bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah derita. Dapatkah Anda tertawa waktu Anda sedang berduka cita, atau dapatkah Anda memiliki semangat, passion, gairah pada waktu segalanya melawan arah? Bisa. Kalau kita punya perangkat yang namanya kebenaran untuk menerjemahkan kenyataan. Tetapi kalau yang Anda pakai adalah suara orang yang adalah negatif, yang tidak benar, yang misconception, saudara akan bermasalah dalam hidup ini. Semakin banyak kebenaran yang Anda miliki dan Anda masukkan di dalam hati, semakin hebat hidup saudara waktu menghadapi tantangan dan kesulitan. Amin. Saudara tahu orang-orang yang mudah putus asa, orang-orang yang mudah ngambek, orang-orang yang pada akhirnya jadi pecundang, dia tidak memperlengkapi dirinya untuk berpetualangan dalam iman. Hidup ini sekali, bawalah imanmu sampai mendapatkan janji-janji Tuhan. Jangan di tengah jalan akhirnya mati gara-gara salah menerjemahkan kenyataan. Yang keempat ini waspadai saudara. Anda bisa-bisa tidak lagi percaya kepada Tuhan dan bahkan memberontak kepada Tuhan gara-gara meragukan kebenaran firman Tuhan. Salah informasi, salah teman, salah menerjemahkan, dan meragukan kebenaran. Tuhan jelas-jelas mengatakan, ini tanah aku berikan kepadamu. Bahkan tujuan satu-satunya aku mengeluarkan kamu dari Mesir dengan menunjukkan kepada Fir'aun dengan tulah-tulah dan sebagainya, dan menunjukkan mujizat di sepanjang jalan supaya kamu belajar, supaya waktu kamu masuk ke tanah perjanjian kamu bisa menikmati seluruh janji Tuhan di sana. Tetapi waktu engkau meragukan kebenaran firman dan lebih mendengar suara orang, engkau sedang membahayakan perjalanan iman, saudara. Dalam situasi kita menghadapi kesulitan, dalam situasi kita menjalani perjalanan hidup, jangan terlalu sering mendengar apa kata orang, apalagi kalau perkataan mereka tidak sesuai dengan firman. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak kebenaran yang Anda yakini, semakin banyak rema yang menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya, berbahagialah Anda, mungkin tidak punya apa-apa sekarang, tapi punya kebenaran yang Anda pegang. Karena kebenaran yang Anda pegang bisa mendatangkan keajaiban dalam hidup saudara. Saya bersyukur kepada Ayub.
pada waktu semua yang dia miliki habis, dicuri, dirampok, dijarah, bahkan kesehatannya sendiri terancam. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Dia tidak melepaskan imannya. Dia bisa kehilangan yang lain-lain, tapi imannya masih dia jaga. Dan ternyata apa? Imannya mengembalikan semua yang hilang. Jadi dalam situasi yang sulit dalam hidup saudara, jangan pernah melepaskan, meragukan kebenaran firman. Maka berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Berbahagialah yang gemar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang kokoh tertanam di tepi sungai kehidupan. Ini karangannya Pak Roni, saudara, luar biasa. Telah kubuka pintu jiwa. Terus Bu Lydia, aku rindu mendengarkan sabda. Aku berdoa supaya firman itu menjadi rema. Karena apa saudara-saudara? Ketika firman jadi rema, kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani segala kenyataan yang ada di depan kita. Maka Anda tidak perlu takut menghadapi kenyataan kalau Anda punya kebenaran yang melekat di dalam hati Anda. Mau dikhianati, mau menghadapi kekurangan, mau menghadapi kesulitan, mau menghadapi himpitan, saudara masih bisa tenang. Saya kadang-kadang heran, saya merenung, dulu kok bisa ya saya menjalani kenyataan seperti itu. Istri hamil hanya punya uang 50 rupiah. Pulang kuliah itu saya sudah mikir, istri saya makan apa ini? Tidur dikasih tumpangan orang. Saya pulang, menyempatkan diri kembali atau pergi ke belakang asrama pria, itu ada kangkung liar yang tumbuh, saya potong di situ. Kemudian saya pulang, coba masak, tiba-tiba minyak tanah habis. Nasinya hanya setengah matang. Saudara-saudara, saya berdoa, ini jangan lakukan ini saudara, mencobai Tuhan. Saya ambil air di jerigen, saya taruh di kompor. Saya nyala, saya pikir oh haleluya Tuhan bekerja. Saya tengok mati kembali setelah itu. Pengalaman. Tapi saya tidak stres. Saya menjalani itu bagian dari perjalanan luar biasa. Akhirnya kita makan nasi setengah matang. Tapi karena memang tidak ada yang dimakan, itu nasi setengah matang rasanya seperti matang sekali. Masih ingat Ibu Yeye? Masih ingat itu ya? Luar biasa. Saya ingin mengalami mujizat, tapi ternyata itu kompor nyala sebentar karena memang minyak tanahnya naik. Setelah minyak tanahnya habis tinggal air, pasti mati. Pengalaman iman yang tidak pernah saya lupakan. Jadi saudara-saudara, dalam situasi di mana engkau sedang diizinkan Tuhan menghadapi kesulitan supaya tidak memberontak, hiduplah dalam kebenaran, yakinilah kebenaran firman, jangan mendengar apa kata orang. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.